Bagaimana cara membatalkan pesanan di aplikasi Tokopedia? Jadi ada beberapa case yang biasanya membuat kita ingin membatalkan pesanan kita di aplikasi Tokopedia. Contohnya aja, misalnya saya lagi pengen membeli suatu barang yang sifatnya urgent, penting, karena segera dibutuhkan hari ini juga. Lalu ketika saya cari barangnya, ketemu di kota yang sama, lalu saya pilih pengirimannya instan atau same day. Dan saya chat dulu biasanya ke customer service-nya. Barangnya ready nggak? Ready kak, siap kirim. Kayak gitu. Tapi ketika kita sudah bayar, sudah transfer, ternyata mereka nggak mengirimkan barangnya di hari itu juga. Entah karena apapun alasannya itu. Entah tokonya tutup, atau pengirimannya belum siap, atau lagi proses packing. Akhirnya ada kemungkinan untuk dikirim besoknya. Padahal kalian sedang membutuhkan barang tersebut hari ini juga. Akhirnya mungkin kalian merasa bahwa, oh ya, karena ini nggak bisa, karena ini barang yang urgent, akhirnya saya memilih untuk cancel order. Supaya duitnya bisa masuk lagi, saya beli di seller lainnya yang sudah siap kirim. Atau saya membeli barangnya secara offline, supaya lebih cepat. Tetapi ketika kita mengajukan cancel order ke pihak seller, kalau misalnya seller tidak meng-approve pengajuan untuk cancel order kita, maka selesai. Tidak bisa di-cancel, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat-sangat menyebalkan ketika kita berbelanja online ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya penjual-penjualnya itu nggak kooperatif ya. Jadi mereka udah menjanjikan bahwa dikirim hari ini, ternyata dikirimnya besok. Entah apapun itu alasannya, teman-teman. Tapi bagi saya itu sangat-sangat menjengkelkan. Apalagi kalau misalnya sellernya sangat tidak kooperatif. Sudah menjanjikan yang tidak bisa ditepati, mau di-cancel juga dipersulit. Jadi kalau mau cancel itu kan ada waktunya, teman-teman. Jadi ada waktunya 1 kali 24 jam, kalau misalnya tidak dibales, baru cancel otomatis. Tapi kalau misalnya dari seller tidak approve atau menolak pengajuan cancel barang, maka proses akan tetap dilanjutkan. Sedangkan kamu ngirimnya metode instan, atau metode same day, kamu pilih pengirimannya, tapi dia akan kirimkan barangnya besok hari. Tentu saja ini membuat kalian jengkel ya, teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan mengulas bagaimana caranya supaya kalian tetap bisa meng-cancel barang kalian tersebut, teman-teman. Sehingga duitnya bisa cepat kembali dan kalian bisa beli di toko lainnya. Atau kalian bisa membeli alternatif lainnya secara offline, teman-teman. Oke, jadi begini caranya. Sebelum saya mulai, saya ingin cerita beberapa waktu yang lalu saya mengalami hal yang sama ya, teman-teman. Jadi saya ingin beli sebuah headset di sebuah toko. Jadi tokonya itu sebenarnya satu kota dengan tempat saya tinggal ya. Jadi harusnya deket. Karena waktu itu saya kebutuhannya mendesak. Waktu itu saya tanya sama customer service-nya, ready nggak? Ready, siap kirim? Siap kak. Oke siap aja. Begitu sudah ditransfer, nggak dikirim-kirim, di follow up katanya dikirim besok karena hari ini tokonya tutup. Singkat cerita, saya mau ngajukan cancel karena kebutuhan mendesak untuk segera pakai barang ini. Tapi sama adminnya dipersulit. Nggak bisa cancel hari itu juga, nunggu besok pagi, teman-teman. Bayangin aja, butuhnya barangnya sekarang, disuruh cancel besok pagi. Nah, untuk seller-seller yang seperti ini, yang sering menyusahkan konsumen, apapun itu alasannya, entah SOP atau apa, itu kan bukan urusannya konsumen, teman-teman. Tapi konsumen kan maunya mudah, cepet, kayak gitu kan. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian dipersulit, ini adalah caranya, teman-teman. Bagaimana kalian bisa meng-cancel order kalian. Jadi yang penting, yang pertama kalian harus punya alasan yang kuat untuk cancel order. Jadi kayak misalnya di kasus saya tadi, saya punya alasan yang sangat-sangat kuat. Kalau misalnya seorang seller udah mengiyakan bahwa ada layanan pengiriman instan atau same day, maka dia harus siap untuk dengan segala resikonya. Jadi kalau misalnya instan, ya udah harus ngirim hari itu juga, teman-teman. Kecuali kalau misalnya, oh ya, dia ada hari-hari tertentu libur ya, instannya dimatikan lah, kayak gitu. Atau same day-nya dimatikan lah di hari-hari yang libur. Tapi kalau misalnya dia udah membuat suatu metode pengiriman instan atau same day, ya dia harus siap menanggung segala risikonya. Itulah yang menjadi salah satu alasan saya. Ketika saya pesan same day,
si penjual tidak mampu mengirimkan hari itu juga dan saya dipersulit, maka itu menjadi dua alasan utama saya yang sangat kuat untuk mengajukan pembatalan. Walaupun ketika itu pembatalan saya nggak direspon sama sekali sama si CS. Walaupun chatnya dibales, chat balas-balasan chat. Tetapi dia itu nggak mau untuk mengkonfirmasi cancel order dari saya, teman-teman. Jadi akhirnya begini cara yang saya lakukan. Saya screenshot detail pemesanan saya, detail saya menggunakan apa untuk metode pengiriman. Jadi saya mengirim menggunakan jenis same day. Itu kalian screenshot. Itu yang pertama, teman-teman. Terus yang kedua, saya screenshot chat dari CS-nya. Dia baru bisa mengirimkan besoknya. Lalu yang kedua, saya ingin mengajukan cancel dan dia juga mempersulit bahwa ada jawaban keputusan besok. Ada keputusan loh, jadi belum tentu besok itu cancel kita di-approve, teman-teman. Kalau misalnya saya ada kepastian kan, saya tetap bisa beli barang, jangan sampai ini barangnya datang lagi, nanti double kayak gitu. Kalau saya bisa mendapat kepastian, oh ya besok akan di-cancel, saya nggak masalah hari ini saya beli barangnya, supaya besok saya pastikan uangnya kembali, kayak gitu kan teman-teman. Tapi kan ada dari kalian juga ngerasa bahwa, oh saya butuh uangnya segera supaya saya bisa beli barangnya. Nah, kayak gitu. Intinya, kalian screenshot chatnya kalau misalnya kalian ngerasa bahwa seller tersebut menyusahkan kalian, teman-teman, atau bikin ribet. Dari dua screenshot itu, lalu kalian bisa ajukan transaksi bermasalah. Jadi, kalian bisa klik bantuan, lalu ajukan layanan bermasalah. Kalau misalnya diklik di menu order kalian, di situ tidak ada menu pesanan bermasalah, kalian bisa masuk ke halaman profilnya dari si seller. Lalu, kalian klik nama dari tokonya seller di Tokopedia tersebut. Setelah itu kalian bisa klik di bagian bawah, itu ada tulisan laporkan toko ini. Lalu kalian klik di laporkan toko ini, kalian pilih menunya yang mana. Kalian pilih transaksi bermasalah. Nah, ketika kalian klik transaksi bermasalah, masukkan screenshot yang tadi kalian miliki, teman-teman. Lalu kalian bisa ceritakan sedetil-detilnya gimana kronologinya ini bisa bermasalah. Jadi kayak misalnya di kasus saya tadi, saya menceritakan secara detil bahwa saya ingin membeli barang yang sifatnya urgent karena saya kebutuhan yang mendesak. Dan waktu itu CS mengatakan barangnya ready, tapi seller menolak untuk mengirimkan hari itu juga. Dan ketika saya ingin mengajukan untuk pembatalan transaksi, seller mempersulit. Jadi itu contoh kronologis yang saya sampaikan di bikin laporan tersebut, teman-teman. Jadi ketika kalian bikin laporan, tulis kronologi sedetil-detilnya. Ketika saya menulis kronologi sedetil-detilnya seperti itu, kalau nggak salah kurang lebih setengah jam baru akhirnya direspon sama customer service dari Tokopedia langsung. Nah, jadi kita nggak lagi terpaut kepada si seller ya teman-teman. Karena kalau misalnya lewat jalur yang biasa, itu kalian nggak akan bisa cancel order kalau misalnya si seller tidak mengizinkan. Tapi kalau misalnya kalian lewat ini, kalau misalnya kalian benar-benar ketemu seller yang mempersulit, kalian bisa pakai jalur ini. Kalian bisa nunggu setengah jam sampai 1 jam. Saya yakin kalau misalnya kalian punya alasan yang kuat, pasti pesanan kalian akan dibatalkan oleh sistem. Karena saya udah coba beberapa kali, teman-teman. Memang pas ketemu seller yang apes aja kayak gitu ya, teman-teman. Udah menjanjikan barang siap kirim, tapi nggak dikirim-kirim. Dan di cancel order juga saya di ghosting. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang sama seperti yang saya gunakan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir berbelanja di Tokopedia. Saya berani bilang bahwa customer service-nya cukup oke. Saya tidak di-endorse, teman-teman. Tapi karena saya pengguna Tokopedia dan saya udah beberapa kali punya pengalaman masalah yang sama dan selalu dibantu sama tim mereka, kurang lebih eskalasinya setengah jam sampai 1 jam biasanya kelar. Dan kalau misalnya cancel order, balik hari itu juga kok, langsung ditransfer hari itu juga, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya. Dan dari situ saya menilai bahwa oh ya, kita nggak perlu takut kalau misalnya kita membeli barang sellernya mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Itulah tugasnya e-commerce sebagai pihak ketiga untuk menengahi antara penjual dan pembeli supaya kita bisa mendapatkan
customer experience yang seadil-adilnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman, bagaimana caranya untuk meng-cancel order di Tokopedia. Walaupun kalau misalnya dengan cara yang standar, kalian bisa ajukan cancel order. Kalau misalnya kalian dapat seller yang bisa dibilang oke, yang kooperatif, pasti cancel order kalian akan di-approve sesegera mungkin supaya kalian bisa beli barang lainnya dari uang yang kembali kan teman-teman. Tapi kalau misalnya sellernya tidak kooperatif, kalian bisa gunakan cara saya tadi. Oke deh teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Saya Jo Sofyan, sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and God bless.